Hey ho Pop Gengs, kita sudah di akhir November lagi nih, menjelang bulan Desember dan akhir tahun 2021. Semoga mantra-mantra kebahagiaan terus dirapalkan dan tetap pantau cuaca ya. Oke, sembari menikmati akhir pekanmu, aku udah kumpulin lagi nih kabar-kabar hangat dalam seminggu ini. Kita buka dengan melihat postingan yang lagi ramai diperbincangkan di beranda media sosialmu. Eits, tunggu dulu. Coba tonton video sedih ini sampai akhir. Aku mau kamu merasakan apa yang kurasakan saat hujan turun. Nah, yang pertama adalah kasus penipuan yang dikabarkan oleh akun Twitter Dita Mokhtar. Ia mencuit bahwa kawannya ditelepon oleh penipu dan percaya-percaya aja untuk mentransferkan uang. Karena penelpon memanggilnya dengan nama kecil yang cuma orang terdekat aja yang tahu. Belakangan, teman Dita baru nyadar bahwa ia pernah ikut challenge ini nih. Fitur sticker at yours di Instagram seperti ini sebenarnya sih nggak bahaya. Hanya saja bisa membuka peluang besar kepada pencuri data dan korbannya adalah manusia yang ceroboh. Lihatlah gimana terbukanya orang-orang ini. Dari tanda tangan dan beberapa data pribadi seperti nama ibu, selfie sama KTP, alamat rumah dan tanggal lahir. Gak ngupload data pribadi aja bisa dicuri, apalagi kalau terang-terangan kayak gini ya. Kalau di Brebes nih, viral video seserahan dari keluarga pengantin pria, bejibun dengan semua barang-barang yang diperlukan untuk rumah tangga baru. Seperti sedang pindah rumah. Sudahlah, meninggalkan yang enak-enak, kita ke emak-emak aja. Karena dalam seminggu ini, video emak-emak memenuhi beberapa beranda medsos. Yang paling ultimate adalah aksi seorang emak membubarkan gerombolan pelajar yang akan bentrok. Dengan caption, "Untung ras terkuat di dunia datang di saat yang tepat." Dibalas komentar salah satu warganet, "Diam ngerumpi, bergerak menyelamatkan bumi, asik." Nah, kalau orang kaya nih, masalahnya beda lagi. Bukan soal perut dan harga diri, tapi posisi. Arteria Dahlan ini anggota dan politisi PDIP lagi-lagi menuai kontroversi. Viral video memperlihatkan perempuan muda sedang adu mulut dengan ibu yang diduga adalah ibu Arteria. Setelah itu, terjadilah baku lapor polisi yang berujung permintaan maaf perempuan muda bernama Anggiat itu kepada publik dan ibunda Arteria. Semuanya ini minta maaf, khususnya sama ibu, sama abang. Masalah pun kelar, tapi warganet makin liar. Kesalahan Arteria di masa lalu pun diungkit-ungkit. Pak Jokowi sekalipun ketemu kami, walaupun Arteria ini masih bangsat katanya, dia katakan yang terhormat, Arteria Dahlan katanya. Orang di atas mah pertengkarannya beda. Soal nama cuy, metode healingnya juga beda. Di Jakarta nih, telah ada fasilitas penyembuhan diri dengan cara menghancurkan barang. Break room namanya. Ternyata udah beroperasi sejak 2019 loh. Hanya aja baru kali ini viral di medsos. Memperlihatkan seorang perempuan memukul dan menghancurkan barang-barang. Di ruangan tertutup ini, pelanggan bisa merilis emosinya tanpa perlu melukai orang lain. Hancurin barang atau nangis sebebasnya aja. Ya nggak gratis sih, tapi bayar 100 hingga 700 ribu per orang, tergantung besaran benda yang akan dihancurin lah. Lalu hampir tiap minggu nih banyak video penampakan hewan viral di medsos. Kali ini ada ikan cupang yang dipamerkan oleh tamu undangan sebuah hajatan. Ternyata ikan cupang dalam toples ini adalah souvenir pernikahan. Widih. Yang lainnya viral dianggap telah melakukan perselingkuhan antara merpati dan ayam, melahirkan spesies ini. Diviralkan oleh akun TikTok, merpati ini lantas jadi obrolan warganet karena penampakannya itu lebih mirip merpati yang menggunakan stocking beramai-ramai. Yang penasaran dengan jenis merpati ini, aku akan membahasnya di video selanjutnya ya, tungguin aja. Oke, kita akan melihat apa yang sedang hangat diperbincangkan di ranah sosial politik. Yang pertama adalah kembalinya UU Ciptaker dari bahan bulian. Setelah sempat ramai diprotes disertai analisa kritis terhadapnya, celakanya tetap disahkan.
Kini mengutip Tempo, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan MK. Jika tidak, UU Ciptaker menjadi inkonstitusional secara permanen. Hah? Ada yang aneh nggak? Dan beruntunglah rekan miskinku, kita diberikan sedikit kelonggaran dari pejabat kita nih, yakni toilet SPBU diminta Pak Erik digratiskan. Tapi untuk kabar ini warganet terbagi menjadi 2 kubu. Antara yang sepakat karena memang fasilitas publik seharusnya gratis dan telah ada gaji khusus untuk petugas bersih-bersihnya. Dan yang beranggapan tidak semua SPBU milik Pertamina. Dan uang 2-4 ribu hanyalah receh dibandingkan kebersihan toilet umum. Kamu sendiri di kubu mana nih? Dalam seminggu ini Mandalika menjuarai trending topik. Setelah peresmiannya lalu kasus Ducati, kini pawang hujannya menuai kabar hangat. Damai Santoso alias Amak Daud melansir Kompas melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baik karena merasa difitnah oleh tudingan gagal mengendalikan hujan saat berlangsung perhelatan WSBK beberapa hari lalu. Padahal nih menurut pengakuannya, penyelenggara balapan gak pernah meminta jasanya sebagai pawang. Oke, kita ke kabar selanjutnya. Lagi-lagi Luhut yang konfliknya dengan Azhar kini masuk ke babak baru. Penyebutan permainan bisnis tambang di Papua oleh koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti, di kanal Haris Azhar menuai somasi Luhut. Dan kini mengutip kumparan telah dibawa ke tingkat PBB karena 2 somasi Lord tersebut diduga sebagai judicial harassment. Pelapor HAM PBB meminta pemerintah Indonesia mengklarifikasi beberapa hal. Salah satunya adalah upaya pemerintah Republik Indonesia menjamin lingkungan kerja kondusif bagi pegiat HAM. Meninggalkan keriuhan sosial politik, kita pindah melihat kabar hangat dari dunia hiburan. Selamat kepada Gracia Indri yang telah menikah dengan pejabat Belanda usia 40 tahun bernama Jeffrey Silipen. Mereka bersanding dalam pakaian yang anggun dan elegan. Berlangsung di negara suaminya, pesta diadakan dengan sangat intim. Dihadiri kawan dan kerabat dekatnya saja. Adiknya sendiri dikabarkan berhalangan datang. Untungnya nggak disiarkan khusus lagi di TV. Kalau iya, eneklah warganet. Satu lagi nih dari negara K-pop. Park Shin-hye dan Choi Tae-jun dikabarkan akan menikah secara tertutup tanggal 22 Januari 2022 di Seoul. Kabar ini sekaligus mengkonfirmasi kehamilan pemeran You Are Beautiful itu. Wah, selamat ya sis. Juga kepada Nagita Slavina yang telah melahirkan anak kedua yang udah akrab disapa BBR ini menjadi bahan cerita warganet. Sultan baru telah lahir. Ada anak lahir dengan warisan utang. BBR lahir dengan warisan modal miliaran. Ada-ada aja ya warganet kita ini. Di tempat yang berbeda, seleb YouTube Nessie Judge malah dikabarkan ditinggalkan kekasihnya, diduga karena adanya perselingkuhan. Kabar ini mengembang cepat, namun warganet yang kemampuannya melebihi FBI udah curiga dari awal bahwa udah lama ada ketidakberesan terjadi pada pasangan ini. Dan oke, selamat kepada BTS yang sekali lagi memenangkan penghargaan. Kali ini penghargaan tertinggi AMA 2021. Presiden Korsel sampai memberikannya ucapan selamat loh. Ya wajar aja, penghargaan ini adalah fan vote terbesar di dunia dan BTS menjadi musisi Asia pertama yang menang penghargaan tersebut. And thank you AMA and thank you everyone for loving our song Butter. Thank you. Oke, kita lanjut ke kabar yang sedang hangat diperbincangkan di dunia olahraga. Pertama adalah pemecatan Odading Mang Ole yang ditunggu-tunggu oleh fans MU dari kubu #OleOut. Posisinya untuk sementara diisi oleh asistennya Michael Carrick. Nama-nama yang akan menggantikan Ole Sederi kemarin memang mencuat, salah satunya adalah Zidane. Belum pasti siapa yang jadi juru taktik barunya. Kini nama baru muncul yaitu Ralf Rangnick, the godfather of gegenpressing. Ataupun sang profesor yang diharapkan ia bisa membawa MU keluar dari goa masa lalu dan menciptakan rekor baru yang manis. Menyusul oleh nama yang akrab di telinga fans bola nasional akhir-akhir ini, Arthur Irawan resmi memiliki klub baru setelah hengkang dari PSS Sleman dan berlabuh di Persik Kediri.
Kabarnya klub ini membutuhkan sosok di sektor kiri pertahanan. Persik Kediri lewat akun ofisialnya telah mengucapkan selamat datang kepadanya. Dan lewat akun pribadinya, Arthur juga mengucapkan salam perpisahan dan terima kasih kepada PSS Sleman dan suporternya. Selamat buat Bung Arthur, Ale. Nah, yang kena pecat juga nih Milo Mircesil dikarenakan performa PSM yang tak kunjung membaik. Masih di posisi ke-10 klasemen sementara dengan kekalahan beruntun di 2 pertandingan terakhir dan sekali seri. Sementara dari dunia game, Sony Interactive Entertainment kena gugat oleh pegawainya sendiri. Diduga mantan IT security analyst itu dipecat setelah mengajukan komplain kepada atasan mengenai adanya aturan bias gender yang ia rasakan. Nah, atas kasus ini ia berharap pengadilan menerima gugatannya untuk mewakili seluruh pekerja perempuan di SIE California. Oke, sekarang silahkan teguk minumanmu, siap-siap berakhir pekan. Sampai jumpa di rangkuman berita mingguan di bulan Desember nanti.